Update dunia kripto 21 Desember 2021. Jadi seperti biasa kita rekap dulu ya bagaimana analisa kita kemarin. Nah, jadi kalau analisa kita kemarin kan memang BTC itu bisa penurunannya sampai sekitar 45.600 dan ini sangat perfect. Saya senang sekali ngelihatnya ya. Soalnya apa namanya? Memang BTC itu ada naik sedikit, terus turun lagi gitu sampai memang titiknya itu pun hampir ya mungkin sama malah ya. Wah, senang sekali deh saya begitu ngelihat ini sebelum mau bikin video udah kalau tepat itu kan senang banget ya. Nah, coba kita lihat untuk BTCD itu seperti apa. Kalau BTC sejauh ini oke, BTCD pun wah perfect. Naik, walaupun dia naiknya langsung tinggi ya, nggak seperti ini tangganya, tapi target kenaikan itu juga sama. Jadi ya yang kemarin ikut nge-short atau nge-long ini ya congrats ya, dan juga saya rasa nggak kalau yang sudah apa namanya nonton video saya harusnya nggak panik kemarin gitu, karena hari ini pun sudah mantul ya. Jadi pas apa namanya di support sini langsung dia mantul di sini. Hari pagi ini pun sempat sampai 47.500. Nah, tapi kembali lagi ditolak gitu ya, karena ya ini resistennya ini kan kelihatan resisten falling wedge-nya gitu. Jadi apa namanya ya itulah gunanya juga technical ya, supaya kita ada gambaran gitu. Technical bukan satu-satunya yang menjadi patokan. Kalau saya loh ya, kalau orang yang lain mungkin beda. Cuma kalau saya bukan satu-satunya patokan karena kita banyak data-data yang lain dari berita ya, seperti Fear and Greed segala macam juga itu data yang suka saya bahas. Jadi apa namanya? Cuma technical ini bagus untuk kita supaya ada guidelines gitu. Oh, oke, kita mau beli di mana, kita mau TP di mana, kita mau SL di mana. Nah, kemarin saya juga ada lihat apa namanya komentar gitu ya yang bilang wah technical saya ini mungkin terlalu simple atau ya perlu belajar lagi. Ya itu saya sih nggak masalah gitu ya. Memang saya harus belajar lagi gitu, banyak kekurangan pastinya. Tapi saya perlu ini aja apa sharing aja bahwa kalau misalnya memang technical itu kadang ini saya lihat analis technical yang apalagi yang sudah expert mungkin ya, wah sampai nggak bisa kebaca lagi tuh grafiknya karena terlalu kompleks. Mungkin dia sendiri bisa ngerti gitu. Nah, tapi perlu diingat bahwa teori itu kalau untuk saya loh ya, itu nggak apa yang balik lagi sebagai guidelines, bukan sebagai patokan gitu loh. Saya rasa juga nggak mungkin dia 100%, walaupun sekompleks apapun apa namanya indikator segala macam nggak bisa 100% benar gitu ya. Jadi kita nggak kalau saya sih nggak patokannya pada teori. Teori itu ya hanya sekedar teori kalau kita nggak praktek gitu. Kalau analisa saya gabungkan semua terus juga dengan pengalaman saya yang mungkin masih sedikit ya. Nah, tapi ya bisa dilihat sendiri di video-video saya sebelumnya itu seperti apa analisa saya, tepat atau enggak, track record-nya seperti apa. Saya nggak ada edit, saya nggak ada delete. Ini pun saya langsung live setiap video gitu ya. Jadi bisa lihat sendiri analisa saya seperti apa. Nah, kalau misalnya memang ada yang jago, benar-benar technical segala macam, ya nggak apa-apa share juga gitu video ya, biar yang lain juga bisa lihat gitu. Cuma kalau saya sendiri sih ya itu saya nggak patokan pada teori karena kompleks, wah ini itu dari sini dari situ ujungnya juga salah ya ngapain? Udah capek gitu kan ya. Indikator banyak. Ini saya pun kalau lihat tuh, ini masih ada iklan, saya pakai indikator cuma sedikit. Ini pun saya nggak bayar, yang free punya, yang gratis. Yang penting kan hasilnya gitu ya, analisanya tepat atau enggak ya kalian bisa menilai. Kalau nggak tepat pun ya udah apa boleh buat gitu ya. Cuma bisa dibandingkan sendirilah ketepatannya seperti apa. Oke, hari ini kita coba lihat dari segi berita ya. Jadi kalau dari berita itu dari Terra ini dari Luna. Luna ini menjadi ini ya apa namanya? Karena dia naiknya tinggi, jadi apa namanya? Jadi ya headline gitu. Jadi apa? Banyak orang yang melihat Luna gitu ya.
Karena waktu BTC sideways atau BTC koreksi pun dia bisa naiknya tinggi gitu. Oh, yang ini lebih kepada mirror protocol. Oke. Dia bilang SEC ini apa namanya? Mungkin melebihi atau bukan melebihi, tapi lebih kepada mereka itu nggak punya jurisdiksinya untuk mengecek mungkin ya Terraform Labs ini. Nah, tapi memang ya biasalah kalau project crypto dengan SEC itu memang sangat jarang untuk bisa berjalan bersama gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu salah satu masalah juga di dunia kripto ini. Jadi SEC itu secara nggak langsung ya memang kurang suka dengan proyek-proyek kripto gitu, karena ya banyak desentralisasi lah, banyak yang masih dalam tanda kutip nggak jelas menurut mereka gitu ya. Nah, tapi proyek kripto menganggap ya memang kita begini gitu kan, proyeknya benar, terus memang prinsipnya desentralisasi ya gimana? Susah ya ketemunya jadinya. Jadi ya wajar lah kalau ada bersinggungan sedikit itu ya biasa lah ya. Nah, kita coba lihat first mover. First movernya itu oke. Kita lihat slowly recover, oke. Masih 47 ribuan ya. Initial support 44200 mirip ya seperti saya bilang max-nya 44 sejauh ini loh ya. Nah, kalau ini tanggal 21, nah ini kita juga sudah lihat ada kenaikan dari segi volume trading, which is good gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di itu bisa walaupun naik ya bisa turun lagi juga gitu. Tergantung tapi ini waktu itu mungkin yang the Fed itu kali ya. Jadi tergantung dari sentimen juga kalau untuk volume trading ini. Nah, terus ada ini juga nih, ini juga menarik. Board App ini ya, ini dia Board Ape, Board App. Board Ape ini dia ngetop banget kalau di dunia NFT ya. Nah, jadi banyak yang nanya, mungkin ada tokennya kapan gitu. Kalau misalnya ada token ini menarik sih, jadi boleh dipantau. Kalau memang ada tokennya itu bisa lumayan meledak menurut saya karena komunitasnya juga bagus, solid gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Cointelegraph, nih crypto regulation is coming, tapi trader masih beli the dip gitu ya, buy the dip, good. Karena kita kelihatan kok kemarin itu memang saya pun makanya ada info ya, kayaknya di Telegram saya juga saya ada info waktu 46 di sini itu ada yang nanya gitu apakah sudah boleh serok segala macam. Saya bilang ya boleh, karena walaupun nggak sampai deep sini ya, kita nggak tahu kan ya, nggak bisa memang persis seperti ini, karena kan ya bisa jadi waktu di sini udah mantul gitu. Walaupun saya analisa awal sudah begini, tapi ya kita nggak mau kehilangan momen juga gitu ya. Jadi kita boleh serok ke sini, nah sampai di sini kita serok terakhir, misalnya begitu. Jadi ya congrats lah yang ikut, yang udah share juga. Apakah ini memang pertanda udah mantul ya, kita lihat lagi ya. Ini belum selesai semua. Nah, FTX juga exchange, mereka partner dengan kalau nggak salah kemarin itu partner dengan tim NBA. Coba saya lihat dulu ya, pastiin ya. By the four teams. The company, okay. Washington Capitals Hockey Team. Oke. Nah, Washington Wizard ini yang basketballnya. Washington Mystic Women's Basketball juga, Capital City Go-Go Basketball Team. Jadi banyak ya mereka FTX ini memang cukup agresif untuk perkembangannya sebagai exchange gitu. Terutama di Amerika sih. Nah, terus ada berita Adidas juga yang NFT-nya gila-gilaan tuh, debutnya luar biasa.
dari segi volume kalau nggak salah. Jadi sudah di ranking kedua gitu di OpenSea. Mantap banget. Nah, ini di India lagi-lagi apa namanya? Nggak memasukkan kripto gitu ya, regulasi katanya waktu itu mau dibahas, tapi sekarang di apa namanya akhir tahun ini nggak lagi dibahas gitu ya, nggak tahu lah saya. Memang India paling sering sih apa namanya oke nggak oke, ngeban nggak ngeban, regulasi nggak regulasi ya, jadi ya gitulah. Terus perusahaan China itu sudah mau masuk ke metaverse, which is great. Play to earn, oh ini sponsor punya, oke. Ini ada komisioner SEC yang akan ini ya, bukan mengundurkan diri sih, mungkin sudah apa waktunya juga ya untuk keluar Januari akhir. Nah, ini mungkin kita lihat ada analis, ini saya suka lihat analis ini pendapatnya seperti apa. Ya, US retail stays calm throughout the route. Oke. Nah, ini dia ini ngetop juga di Peter Brand. Trader ini technical banget nih. Nah, kalau kita bicara technical, ini bapaknya nih kayaknya. Cukup hebat. Application of volume. Oke, have occur with high volume panic capitalization. Dia masih nganggap ini kayaknya ya. Kita coba klik. Nah, ini penting soalnya. Kita lihat, oke. Nah, kalau bisa lihat ya dia punya ini apa dari 1975 loh. Jadi ini udah pengalamannya luar biasa. Kalau kita nggak seberapa lah kalau dibandingin dia ya. Oke, jadi kalau dia bandingkan dengan volume gitu ya. Kalau volume ini tinggi, penurunannya lumayan. Ini volumenya agak berkurang, ada kenaikan. Volume tinggi. Lagi itu drop lagi. Itu ya kira-kira. Key bottoms in BTC have occurred with high volume panic capitulation. Oke. Nah, ini kemarin itu di sini. Nah, sekarang ini nggak begitu tinggi kan harusnya ya. Nah, jadi kemungkinan apa? Kalau dari pemikiran dia kita lihat kita baca sedikit. Nah, kalau saya lihat ini dia itu lebih memberikan pertanyaan gitu ya. Jadi dia pun nggak memberikan opini dia seperti apa. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya apa? Kalau memang harus turun mungkin penurunannya sampai sini gitu. Karena kalau dilihat setiap volume naik itu ada penurunan. Nah, ini kita belum ada nih. Mungkin begitu ya maksudnya ya. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba volume naik, nah itu berarti kemungkinan juga bisa turun ke sini gitu. Tapi nggak harus gitu ya. Karena ini terjadi di sebelumnya. Nah, di sini volume naik turun. Di sini volume naik, dia agak sideways, tapi terus naik. Nah, ada volume naik lagi, turun lagi. Nah, kira-kira begitu. Mungkin dia beranggapan seperti itu ya. Nah, ini sempat waktu itu juga kemarin. Nah, kalau nanti 2022 kira-kira gimana? Nah, itu kan pertanyaannya. Jadi apa namanya? Ya itu lebih ke pertanyaan sih. Nah, ini kalau dari Wu Willy Wu, oke, creator of on-chain data resource Wubu. Nah, dia ini lebih fokusnya ke on-chain ya. Jadi overall nggak ada ini apa namanya nggak ada sign sell off dari on-chain, betul. Hodlers hodling dan juga speculative investors to profit, ya betul. Saya setuju ini kalau dari yang sering data yang sering kita baca di sini ya, apa namanya hodlers itu LTH SOPR misalnya itu nggak ada mengalami kenaikan seperti apa. Jadi ini lebih kepada short term holder, entah mereka realisasi loss atau mereka realisasi profit.
gitu ya. Jadi banyak yang short term holders-nya yang memang membuang barang gitu. Nah, kalau misalnya open interest, oke. Nah, ini semua sebenarnya pembahasan kita gitu ya. Oke, good lah. Creeps higher, berarti mulai naik lagi nih. Which is good. Nah, itu nanti kita lihat juga. Kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, kita lihat per jam. Oke, sekarang kita ke fear and greed. Fear and greed naik. Nah, udah pasti karena mantul ya. Jadi naik 2 poin ke 27. On-chain masih bearish. Selalu hampir setiap hari bearish. Saya juga bingung. Ya karena harganya masih sekitaran sini gitu ya. Karena kita sideways di sini. Kelihatannya aja wah dam. Padahal kita kurangnya cuma paling 1000 gitu ya. Terus naik lagi. Ini mungkin ke 47 ribuan lagi, di reject lagi. Turun lagi 1000. Ya kita sideways saja sebenarnya. Saya pernah bilang juga di di video-video sebelumnya bahwa kita ini poros sideways kemungkinan bisa agak lama gitu karena ada data kemarin itu ya, saya lupa apa jelasnya, tapi memang bisa agak lama karena ya banyak faktor gitu, belum lagi miners yang masih banyak reserve-nya dan lain-lain. Nah, ini memang kalau lihat ya dari open interest, wah naik tinggi memang. Ini juga funding rate tinggi. Good sign, tapi jangan terlalu tinggi. LTH SOPR yang tadi kita bilang, tuh flat terus kan? Dia ada lah yang memang ini tapi kan 14 Desember nih. Yang terus ini juga ya, tapi di sini kita berapa hari ini enggak kok. Jadi yang realisasi itu memang di short term gitu. Long term masih hold. Oke, sekarang kita cek di ini mengalami penurunan untuk akumulasi secara akumulasi ya. Nah, ini mulai agak naik sedikit lagi, tapi kemarin itu cukup ngedrop. Ya, kemarin memang kurang bagus sih masih sentimennya. Makanya kita skenario panahnya begitu ya. Ini ada sedikit kenaikan lah kalau dari akumulasi ya. Ini masih ya biasa aja sih, saya anggap netral kalau untuk whales akumulasi ini. Tadi kalau open interest dan itu bullish, bagus sekali. Kalau ini inflow sempat naik, ini tanggal berapa? Kemarin, oke, masuk akal. Kemarin naik, nah sekarang turun lagi. Nah, sejauh ini sepertinya bagus ya. Kelihatannya bullish kalau dari data. Nah, ini juga exchange nggak banyak perubahan. Tapi trennya sih menurun ya. Bagus juga nih. Jadi kita coba simpulkan ya. Kalau dari berita tadi kebanyakan dari dari perusahaan kayak misalnya Adidas segala macam tadi itu ya, dari negara, dari ini sudah mulai melihat kripto semua gitu ya. Walaupun India ya tadi itu masih agak ragu-ragu, masih abu-abu. Tapi kita lihat ini sejauh ini kalau saya screeningnya itu cukup oke gitu untuk hari ini. Terus kalau dari segi market juga menarik ya, volume naik itu. Tapi ini ingat trading volume ini bisa saja, makanya tadi kalau misalnya Peter Brand itu bilang volume naik itu bisa saja jadi turun harganya karena volume naik ya mungkin bisa orang banyak yang jualan gitu ya, cenderung biasanya begitu. Tapi pernah juga yang seperti ini, misalnya volume tinggi ya, nggak setinggi ini tapi lebih tinggi dari sebelumnya itu naik, malahan di puncak-puncaknya gitu ya. Jadi volume trading itu bisa beli bisa jual otomatis ya. Nah, paling bagus kalau misalnya tinggi semua, jadi seimbang gitu ya. Itu menarik sekali itu. Nah, kalau lihat dari berita seperti itu sejauh ini, dari open interest naik, terus yang holders masih holding gitu. Jadi kita lebih ke arah bullish menurut saya. Kalau crypto fear and greed juga bullish, ini memang bearish ya.
satu indikator ini, yang ini juga netral ke bearish, netral ke bullish. Nah, jadi sekarang kita lihat di indikator seperti biasa, yang simple aja karena ini gratisan saya punya. Ini indikator preset bearish. Nah, 4 jam sudah mulai netral, 1 jam mungkin bullish nih. Nah, betul kan ya, 15 menit juga bullish harusnya. Nah, jadi yang seperti kemarin saya bilang ya, ada pergerakan. Nah, kalau kita lihat pun memang secara ini menarik ya, masih dalam falling wedge. Nah, terus untuk hari ini kira-kira seperti apa? Kalau kita lihat kan ini ada resisten tadi ya, ini pun sudah ditolak. Saya rasa dia akan mencoba lagi menembus resisten karena kita melihat lebih cenderung ke bullish ya. Jadi skenarionya menurut saya itu dia akan mencoba lagi naik, mungkin pelan-pelan, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, ini penentuan. Kalau dia tembus, berarti kemungkinan kita bisa di sini. 47.500 untuk hari ini. Kalaupun memang harus turun, paling turun sedikit lah sampai ke Bollinger Tengah atau support di Fibonacci yang ini ya. Jadi mungkin dia bisa cuma saya lihatnya lebih ke arah bullish sih. Jadi mungkin seperti ini. Naik dulu, turun gitu. Terus naik lagi, turun. Nah, ini kalau tembus ya. Kalau misalnya nggak tembus support falling wedge ini mungkin kan semakin kecil kan ini. Bisa dilihat ya. Karena ini kan bentuknya seperti segitiga gitu. Jadi kalau misalnya di candle-candle ini kan 4 jam ya. Kalau misalnya dia berusaha tembusnya di sini, misalnya sideways terus di sini nih. Dan dia berusaha tembus di sini, nah itu berarti lebih kemungkinan lebih besar lah untuk tembus ya. Cuma kalau misalnya memang nggak tembus ya kembali lagi ke analisa kita kemarin-kemarin ya waktu bearish. Nah, saya cuman lihatnya seperti ini sejauh ini sih. Karena kalau ke bawah lagi kayaknya belum ada trigger yang terlalu bearish seperti apa. Cuman ya itu saya sempat bilang juga masalah Omicron ya. Cuma sepertinya belum terlalu bagaimana sih kalau saya lihat. Nah, ini oke. Kalau di sini kan kita kemarin itu sudah bilang bakal naik, terus sekarang turun ya. Nah, ini mencoba naik lagi, ini kayaknya ada resisten di di Bollinger tengahnya. Saya lebih melihatnya kalau dominasi ini ke arah bearish. Kalau misalnya dia nggak tembus di sini, jadi mungkin turun dikit, coba lagi, terus ke sini, mengarah ke support ini. Nah, jadi ini skenario yang paling bagus sebenarnya untuk altcoin ya, di BTC naik, BTC di turun. Nah, itu sangat bagus. Harusnya hari ini optimis, jangan ada aja tiba-tiba berita-berita nggak jelas gitu ya. Kita coba lihat agak time frame agak besar dulu supaya, nah ini lebih kecil lagi ya. Tapi kan ini sehari ya, wajar. Kalau 1 jam kita 1 jam masih bermain di support sini, ya sesuai. Oke, berarti kalau menurut saya sih simpelnya ya kemungkinan akan seperti ini. Ya kita harapkan yang terbaik lah untuk market hari ini ya. Tapi sepertinya pandangan saya cukup bagus. Jadi ya kalau mau trading bisa coba-coba gitu ya. Walaupun tentu Dior lah pertimbangin sendiri kira-kira waktu entry-nya gimana, altcoin apa, misalnya posisi apa, ya itu saya serahkan ke teman-teman deh. Oke, mungkin segitu dulu untuk hari ini ya. Semoga membantu dan bermanfaat, dan juga selalu stay safe di market. Yang kemarin udah saya rock ya, congrats gitu ya. Apakah nggak ada kemungkinan dia turun lagi? Ya, semua bisa terjadi di kripto, saya ulangi. Mungkin hari ini bullish, besok bearish, kayak kemarin bearish, hari ini bullish. Ya begitulah. Nah, kita ikutin flow-nya aja.
Itu. Kalau misalnya nggak mau ikutin flow-nya, taktiknya cuma satu strateginya. Kalau saya beli di bawah, terus saya staking, selesai. Jadi keuntungannya double kalau dia naik, gitu ya. Kalau dia nggak naik-naik gimana ya? Udah tungguin aja. Karena staking kan kita dapat terus juga bunganya. Ya, nggak ada salahnya gitu kan. Saya optimis kripto bakal naik nantinya. Nah, teman stakingnya harus pikir altcoin apa misalnya ya, terus staking di mana. Nah, itu kita harus ngecek keamanannya seperti apa, projectnya apa, volatilitas apa harga kriptonya juga seperti apa. Oke, begitu dulu apa namanya. Jangan lupa kalau misalnya suka dengan video saya bisa like, komen dan subscribe tentunya ya. Dan juga share ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaatnya dan gambaran gitu ya kira-kira hari ini market kemana. Jadi kita nggak labil gitu karena saya lihat kemarin terutama itu banyak yang tanya saya gitu, apakah harus CL lah, apakah apa namanya saya boleh serok kah, segala macam gitu ya. Terutama yang posisi nyangkut nih, makanya saya ada share di Telegram juga. Jangan jangan kita trade gitu ya atau kita invest nggak ada plan-nya. Itu bahaya sekali. Jadi wah ini kira-kira murah nih, kira-kira gitu ya pakai insting. Itu sangat berbahaya. Dan kita nggak tahu kapan kita mau TP, nggak tahu kita kapan SL. Jadi begitu kita dengar misalnya analis bilang, wah bakal 42.000, wah bakal 32.000, panik, panik sell. Wah itu bahaya sekali. Cuman kalau kita sudah ada TP dan SL misalnya, atau kita investor yang nggak mau SL, oke di misalnya BTC kalau 44.000 saya beli lagi dengan dana yang sudah saya siapkan. Kita nggak bakal panik. Walaupun kita beli di 50.000 misalnya gitu kan. Ya udah kita memang sudah siap 44.000 kita bakal beli lagi. Atau kalau misalnya kita trader 46.000, misalnya kita beli di 50.000 gitu. Kita udah siap. Oke, kalau misalnya dia sampai 44.000 saya CL. Ya udah gitu. Mau analis bilang dia bakal 1.000 kayak BTC, kita nggak panik. Kita udah ada plan gitu ya. Oke, kalau misalnya 40.000 kita CL, dah kita lihat lagi kondisi seperti apa. Sedangkan sebaliknya kalau misalnya sudah 51.000, saya TP. Ya udah, misalnya orang bilang mau bullish, bearish, kita nggak peduli karena memang sudah ada analisa dan trade plan dari awal. Nah, begitupun saya makanya suka memberikan gambaran setiap hari itu supaya ada gambaran kira-kira gitu ya. Nah, kalau udah sampai sini misalnya, nah kita atau sampai sini gitu ya, paling dekat tembus nggak nih? Kita ada patokan gitu kan? Oh, kalau misalnya nggak tembus, oke, mungkin dia kembali lagi retest ke support lagi gitu ya. Berarti ada skenario bearish kalau dia nggak tembus gitu. Nah, kalau tembus, wah dia bisa naik misalnya sampai sini, lihat lagi tembus lagi nggak next support, next resistance gitu kan. Nah, jadi kita harus ada plan gitu. Jadi jangan jangan terombang-ambing lah gitu ya. Karena kesian saya, maksudnya teman-teman apalagi yang baru jemplung ke kripto nggak tahu apa-apa, pakai duit dapur gede lagi gitu kan, masuk karena ikut-ikutan, begitu turun panik, CL ujungnya. Nah, padahal nggak ada trade plan sama sekali. Nah, itu bahaya lah. Jadi tolong teman-teman kalau mau ambil posisi gitu ya, mulai sekarang dibikin dulu plannya. Apakah memang oke posisinya di mana? Paling gampang makanya belajar sedikit lah ya, simple aja kayak saya gitu ya. Apa namanya? Pakai Fibonacci ini sebagai support dan resisten, pakai Bollinger pembantu juga support dan resisten. Ini kan mirip-mirip sebenarnya. Nah, ini support juga. Nah, ini resisten dia lebih agak tinggi gitu ya. Tapi sesuai dengan apa namanya pola falling wedge kemarin gitu. Jadi pas di sini kan, bukan di Fibonya resistennya. Nah, jadi kita ada beberapa pertimbangan. Nggak usah harus yang kompleks. Yang penting kita tahu aja yang apa namanya, yang simple dan memang sudah terbukti. Sejauh ini saya pakai yang ini, gitu. Nah, menurut saya loh ya, kalau misalnya ada yang lebih jago, ya silahkan mau pakai yang seperti apa. Kan analisa orang berbeda-beda. Nah, jadi apa namanya ya teman-teman perlu diingat itu ya, trade plan itu penting. Jangan sembarang kita nge-trade nggak ada plan. Ujung-ujungnya pasti ke bawah apa namanya, ke bawah arus gitu. Jadi waktu sudah tinggi nggak mau TP karena happy dong, nggak mau jual gitu kan. Waktu ngedrop jual. Nah itu kan yang ngapain gitu. Kita trade nggak mau lose money, nggak mau kehilangan uang gitu ya, nggak mau rugi. Kita maunya untung. Nah ini misalnya ini tadi saya bilang ini misalnya turun lagi.
Nah, ini saya harapin support awal ya. Mungkin dia bisa ke sini, tapi overall harusnya tetap bullish. Kalau misalnya dia tembus support, terutama yang di falling wedge ini, ya kita balik lagi ke kemarin analisa. Tapi sejauh ini enggak lah harusnya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu besok lagi ya. Bye-bye.